Saatnya belajar di Pro2 Guru Keliling. Oke, sahabat kreatif, belajar di RRI bersama Guru Keliling. Hari ini kita sudah berada di kediaman rumah Ananda Risna Fitria. Ayo silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mana Kak Risnanya? Assalamualaikum Kak Risna. Waalaikumsalam. Ya, salim dulu sama ibunya. Ini tahu ibu siapa? Bu Rahim. Iya. Hari ini kita akan belajar, sudah siap? Siap, Bu. Ya. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Kak Risna. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Rahil. Saya bertempat tinggal di Lambaruskep dan ini adalah siswa kita Ananda Risna Fitria. Halo Ananda Risna Fitria. Halo. Ya, silahkan memperkenalkan diri. Halo sahabat kreatif, perkenalkan nama saya Risna Fitria Ya. dari Sekolah SLB Negeri Pemerintah Provinsi Aceh kelas 10 SMA LB. Saya tinggal di Cibreh. Ya, sebelumnya sahabat kreatif, Nanda Risna Fitria ini mengalami hambatan dalam penglihatan totally blind. Oke, Kak Risna, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Yuk, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang Kak Risna, kita akan mencoba belajar memasak. Hari ini sudah, Ibu pengen tanya dulu nih, hari ini Kak Risna sudah sarapan apa belum? Belum, Bu. Oke, kalau belum sarapan, hari ini kita akan mencoba membuat sarapan, yaitu membuat telur ceplok atau telur dadar, telur mata sapi, dan segelas susu. Kak Risna siap? Siap, Bu. Oke, nah sebelumnya Ibu akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Nah, Kak Risna, untuk memasak telur mata sapi, kita itu menggunakan teflon. Ayo Kak Risna pegang, diraba. Ini apa Kak Risna? Teflon. Oke, ini adalah teflon. Sekarang, ini apa namanya? Sendok. Ini? Spatula. Ya, ini adalah spatula. Oke. Sekarang, ini apa? Garpu. Ya, sendok garpu ya. Lalu, ini? Piring. Piring. Oke. Nah, itu alatnya ya. Ingat, itu adalah alatnya. Sekarang kita akan memperkenalkan bahannya. Bahan yang kita gunakan tentu saja ada 1 butir telur. Lalu, ini apa? Ayo diraba dulu, dicium baunya. Garam. Garam. Ayo dicium dulu baunya. Benar nggak itu garam? Benar. Benar ya. Sudah tahu ya? Sudah pernah masak di rumah Kak Risna? Enggak. Oke, sekarang ini ada margarin. Margarin. Ya, kita menggunakan margarin. Nah, sebelum itu Kak Risna harus meraba dulu. Ini ada Kompor. kompor. Ya, ayo menelusuri. Ya, ada berapa ini tempat panggangan apinya? Ada? 2. Oke.
Nah, sekarang ini teflonnya letakkan di atas kompor. Lalu langkah berikutnya apa? Telurnya Dipecahkan di mana? di tempat wadah. Di wadah. Oke ya. Lalu telurnya kita pecahkan di wadah. Nih. Pecahkan menggunakan sendok garpu. Mana telurnya, Raba? Oke ya. Jangan lupa wadahnya ya dipegang dulu. Ya, nggak apa-apa. Kita kan dalam proses belajar. Nanti besok ya, ketika mau dipecahkan telurnya, pegang di mana bagian tengahnya. Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang hidupkan kompor. Nah, apa langkah berikutnya, Kak Risna? Hidupkan kompor. Ya, kecil saja ya kompornya. Hidupkan lagi. Sudah? Lalu, langkah berikutnya adalah tuangkan margarin secukupnya. Oke. Tuangkan margarin secukupnya. Ke dalam? Kompor. Iya, teflon. Teflon. Ke dalam teflon. Yang turun ya. Sedikit lagi ya. Oke. Kalau sudah terdengar suara apa ini? Masak meleleh. Ya, berarti dia sedang mencair. Kita tunggu ya. Boleh digoyangkan ininya teflonnya biar dia merata. Oke. Oke. Sekarang langkah berikutnya apa? Tuangkan Tuangkan telur ke dalam? teflon. Iya. Sudah tidak ada lagi suaranya? Ya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi suaranya berarti menteganya atau margarinnya sudah mencair. Boleh dimasukkan telurnya ke dalam teflon. Oke, boleh digoyangkan dulu supaya telurnya merata. Nah, Kak Risna, memasak telur ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit. Oke. Sekarang apa langkah berikutnya? Garam. Ya, masukkan garam. Mana garamnya? Oke, masukkan seberapa? Sejumput, karena kita sudah menggunakan margarin. Ayo, pegang dulu. Ya, ambil, pegang dulu. Ya, pegangan teflonnya, lalu masukkan, taburkan. Oke. Apakah baunya sudah tercium? Ya, kalau sudah, kita akan membalik telurnya. Menggunakan? Spatula. Good. Ibu bantu ya. Ya. Lalu apa yang harus kita siapkan lagi? Ya, kita siapkan piring untuk apa? Untuk disajikan. Nah, kira-kira sudah tercium belum baunya? Sudah. Kalau sudah bisa kita angkat dan sajikan. Ya, Ibu bantu ya. Oke, silahkan matikan apinya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang Kak Risna sudah bisa membuat telur
Apa ini? Telur ceplok atau telur mata sapi. Nah, sahabat kreatif, walaupun indera penglihatan Risna tidak berfungsi, tapi kita masih bisa mengasah indera-indera yang masih berfungsi lainnya, seperti indera pendengaran, ya, indera penciuman, juga indera taktilnya. Oke, Kak Risna, kita sajikan. Oke, sekarang kurang lengkap rasanya kalau sarapan menggunakan telur saja, ya. Hari ini kita akan mencoba juga membuat segelas susu. Ya, oke, sekarang Ibu akan memperkenalkan alat dan bahan untuk membuat segelas susu. Oke, alatnya kita punya apa ini? Coba diraba. Ya, ini panci air. Ya, ini apa? Gunting. Lalu ini sendok. Lalu gelas. Sama satu lagi kompor gas, ya. Nah, sekarang bahannya kita menggunakan apa ini? Gula. Sama enggak seperti yang tadi? Yang tadi apa? Garam. Coba rasa. Gula apa garam ini? Coba dirasa. Manis atau asin? Manis. Berarti ini benar gula. Sekarang kita ada susu kental manis. Oke, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi air ke dalam gelas. Ayo Kak Risna menelusuri di mana dia ada dispenser air. Ya. Tuangkan airnya. Secukupnya ya. Ya, Kak Risna sedang menuangkan air. Ayo Ibu bantu. Oke, lalu langkah berikutnya, apa Kak Risna? Kira-kira? Ya, panci. Kita butuh panci. Apa yang kita lakukan dengan panci? Untuk memasak air. Memanaskan air. Oke, kita tuang ya, pegang pancinya, kita tuang airnya. Ayo, kita tuang. Oke, lalu kita hidupkan kompornya. Ya, kita tunggu hingga 2-3 menit. Oke, hingga airnya mendidih. Bagaimana tandanya air mendidih, Kak Risna? Ya, bunyi bergelembung. Oke, sahabat kreatif. Meskipun Risna mengalami hambatan penglihatan, namun Risna tetap semangat menjalani aktivitas seperti teman-teman yang lain, ya. Misalnya dalam aktivitas sehari-hari, Risna bisa melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah, ya, seperti menyuci, ya Kak Risna? Menyuci, mencuci piring, terus apa lagi kegiatan Kak Risna di rumah? Menyapu, terus apa lagi? Dan lain-lain. Melipat pakaian bisa? Bisa. Ya, Risna juga aktif dalam kegiatan cabang olahraga, tenis meja, penyandang cacat tunanetra, dan Risna ini merupakan salah satu atlet binaan nasional, ya, Komite Paralimpik MPC Provinsi Aceh yang bertempat di Stadion Rong Raya, Banda Aceh. Risna mengikuti kegiatan setiap hari Jumat dan Sabtu, ya Kak Risna, ya? Ya, jadi setiap pulang kegiatan di sekolah, Kak Risna mengikuti kegiatan olahraga di stadion. Ya, Kak Risna coba dengar, airnya sudah bergelembung apa belum? Belum ya, sedikit lagi ya, tapi sudah ada bersuara ya? Ya. Lalu apa yang harus kita siapkan, Kak Risna? Kita harus memotong? Ya, memotong saset susu. Ini guntingnya. Ya, hati-hati ya guntingnya. Lalu, jangan lupa dituangkan di dalam gelas. Mana? Raba dulu mulut gelasnya, ya. Jangan sampai tumpah di luar mulut gelas. Oke. Ayo sekarang, coba dengar lagi tuh, airnya sudah mendidih atau belum?
Kalau sudah mendidih, silahkan matikan kompor. Sudah? Ayo matikan kompornya. Oke. Sekarang langkah berikutnya apa Karisna? Tuangkan air ke dalam gelas. Oke, Ibu bantu ya. Supaya tidak tumpah. Oke. Pegang ya. Lihat. Nih. Ini bibirnya ya. Oke. Sudah. Lalu langkah berikutnya kita beri sedikit gula. Ayo Karisna, tambahkan gula secukupnya. Menggunakan sendok. Ya. Sudah cukup? Oke, sekarang kita aduk. Ya, sekarang Karisna sedang mengaduk ya, mengaduk minuman segelas susu. Jadi nanti Karisna ketika sudah dewasa atau sudah berkeluarga, Karisna juga bisa menyajikan sendiri ya. Sudah? Apakah itu sudah teraduk? Sudah. Alhamdulillah ya, hari ini Karisna bisa menikmati sarapan pagi menggunakan telur apa ini? Keplok atau mata sapi. Ya, telur mata sapi dan segelas susu. Alhamdulillah sahabat kreatif, pembelajaran program Proksus hari ini sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada RRI Programa 2 yang telah menyelenggarakan program belajar guru keliling RRI Banda Aceh. Nah, sekarang Karisna, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, program belajar RRI Guru Keliling kerjasama dengan PO2 RRI di Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dan siswa kita yang bernama Imam Effendi dengan keterbelakangan tunagrahita. Kita sekarang sudah berada di ruang kerja bengkel di SLB Pembina Provinsi Aceh. Jenjang ini adalah jenjang SMA kelas 2. Sebelum kita aktivitas ini dimulai, marilah kita berdoa sejenak. Yuk nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga kita diberkah oleh Allah SWT. Nah, sebelum kita mulai aktivitas ini, ada baiknya kita sama siswa itu memperkenalkan beberapa alat yang akan kita gunakan. Karena di sini jenjangnya udah SMA, kita sudah menggunakan peralatan yang agak memakai listrik dan manual. Sedangkan menggunakan alat listrik itu ada beberapa alat
kita perkenalkan dulu. Ini mesin potong. Ini mesin ketam. Lihat nah. Kalau ini mesin jigsaw. Fungsinya untuk memotong yang kecil. Kalau ini rotor untuk mengerok samping meja atau kayu yang kita hiasi. Sedangkan ini bor adalah untuk mengasi lubang apa perlu diperlukan untuk memasukkan benda pengikat dia seperti baut. Sedangkan alat manual yang kita gunakan, ini sering digunakan gergaji tangan namanya. Ini untuk memotong barang-barang yang lunak. Sedangkan ini ada palu, pahat, pisau cutter, obeng, dan press. Ini adalah termasuk alat kerja. Sedangkan dengan bahan, kita ke meja sana. Sini nak. Kita bahan menggunakan kayu. Ini kayu 5x3. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai kaki. Nah, ini untuk sampingnya, nanti kita waktu di praktek kita lihat. Nah, sedangkan ini tripletnya untuk atas yang kita buat nanti. Nah, walaupun anak kita mempunyai hambatan, kalau kita bilang dia dalam membaca agak kurang, menghitung bisa dia kenal angka aja 1 sampai 100, itu alhamdulillah. Mungkin kalau agak menjumlah dia agak kekurangan. Namun walaupun begitu dia harus kita kasih gambar kerja juga. Karena nanti kita persiapkan dia nih bisa hidup di masyarakat apabila ada pekerjaan bisa dikerjakan. Sedangkan ini kita kasih tahu sama siswa. Ini namanya tampak depan. Tampak depan, samping, atas. Supaya apa? Si anak kita ini dia walaupun tidak memahami 100% gambar, tapi dia tahu yang mana poin yang dikerjakan. Nah, ini nampak keseluruhan. Nah, ini nampak depan, samping, atas. Nah, mari. Sekarang kita mulai merakit. Nah, ini peralatannya. Bahan. Nah. Ini sini ya. Ini gabungkan dulu empat-empatnya. Dah. Ini diukur dulu biar posisinya pas ya. Nah, ini pegang ini. Ini. Nah. Sudah rata, baru kena ukuran kayunya ini kita ambil terus. Garis ini. Dah. Untuk memastikan kesikuan benda kursi ini harus lepasin. Bukan ini dah. Ini aja. Ini jepit. Dah. Habis itu kita lihat Bapak. Kita garis balik gini. Dah, coba lain. Terus. Ini juga, terus. Sini garisnya. Ini dirapatin. Ini nak. Nah. Pas garis ya. Dalam mengajar anak tunagrahita ini kita harus sabar karena dia untuk jaringan itu agak berkurang dan harus teliti. Ada garis? Ya garis terus. Ya. Nah, dilanjut dengan terus sini dia.
Nah, udah garis terus. Imam Effendi dia baru bisa membaca dibantu sama yang pendamping atau gurunya, karena beliau ini dalam membaca baru bisa merakit 2 kata. Dalam penjumlahan baru hanya angka nominal kecil. Itulah dia, kalau pekerjaannya itu bisa dikatakan harus ada cetakan baru bisa dia kerjakan. Karena kemampuannya tidak seperti yang normal. Udah, ini dirapatin. Ada. Ada, sekarang ambil yang pendek. Ya, kita paku. Ini disamain dulu. Mana kawatnya? Nah, ini. Nih. Ambil paku. Ya. Ini. Udah, ini kita ratain. Udah, ambil paku lagi. Enggak, paku yang kuat. Dan untuk memastikan kesikuannya, kita menggunakan ini, lihat. Nah, ada tambah satu lagi. Udah. Udah, habis itu di satu lagi. Ini. Ya. Udah, paku. Udah, habis itu ini satu lagi ya. Udah, satu lagi. Ambil paku. Kurang kuat.
Sudah. Ini tambah paku. Satu lagi. Dalam memakunya, posisi tangan tuh jangan sampai kena palu ya. Ya pegang di bawah. Udah, setelah itu baru kita ambil yang kedua. Ini satu. Ini potong. Nih. Garis, ha? Baik, Nak. Kita sekarang setelah menggaris ini, kita ambilkan mesin potong. Namanya, yuk kita jigsaw. Ambilkan jigsaw. Bawa sini terus. Dalam penggunaan jigsaw, kita sama siswa harus menjelaskan. Ini Nak, turun ini nih. Letak dulu. Nah, ini pengocokannya harus dilihat. Nah, coba. Dalam penggunaan mesin dia harus hati-hati. Udah kita potong. Potongkan. Oke. Udah. Ini dilepas balik. Lepas kembali mesinnya. Taruhkan ke tempat semula untuk menjaga keamanan. Nah, dalam bekerja. Gabungkan kerangka tadi. Ini. Gini ya. Mana Pak lu? Tuh. Ya, pukulkan. Sudah. Sudah. Tambah lagi. Usahakan dalam pemakuan itu harus posisinya padat. Sini Nak, sini. Bawah dikit. Nah. Ya. Tambah kaki satu lagi. Sini dulu Nak. Ya, yang kuat, yang kuat. Oke. Setelah itu, demikianlah sampai di sini dulu belajar dan program belajar dan praktek kita dalam program belajar RRI Guru Keliling. Terima kasih kepada RRI Pro 2 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru aja kamu dengerin Belajar di Pro 2, Guru Keliling.